Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meghan Tansari, NIM 17650-164. Materi yang akan saya bawakan adalah protokol pengamanan jaringan komputer. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengidentifikasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung atau tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama pembentukan keamanan jaringan. 1. Tembok pengaman, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. 2. Rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan bersama dengan user lain untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer yaitu secara fisik, pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam, dan secara logik yaitu kerusakan pada sistem operasi dan aplikasi, virus, sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Spoofing, penggunaan komputer untuk meniru, dalam kurung dengan cara menyimpan identitas atau alamat IP. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Kondisi dari software dan atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otoritas. Breaking, berlaku menjadikan sistem pengaman telepon melemah. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasa sukar dimengerti untuk kemudian dikelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya agar tidak merusak sistem. Charker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, muncul dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusaknya. Charker, ciri-cirinya adalah bisa memprogram C, C++ atau Perl, dan memiliki pengetahuan TCP atau IP, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix dan VMS, suka mengelola software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat, dan tidak mudah diketahui orang lain. Faktor penyebab resiko keamanan jaringan komputer. 1. Kelemahan manusia atau human error. 2. Kelemahan perangkat keras komputer. 3. Kelemahan sistem operasi jaringan. 4. Kelemahan sistem jaringan komputer. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Pertama, revenge dropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Machine tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebelumnya. Replying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengakses pemakaian lain. Kategori serangan keamanan jaringan komputer. 1. Interruption, suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang, contoh perusahaan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. 2. Interception, user yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file, contoh penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. 3. Modification, user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tapi juga dapat mengubahnya, contoh perubahan nilai pada file data, memodifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan memodifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Fabrication, user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem, contoh pengiriman pesan palsu kepada orang lain.
Pengendalian 1. Membatasi akses ke jaringan. 1. Membuat tingkatan akses. Melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diorientasi. Misalnya, pembatasan logging, pembatasan jumlah usaha logging, tingkat akses yang diizinkan, rate, weight, execute. 2. Mekanisme kendali akses. Melakukan user authentication pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya paspor, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya bootger, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. 3. Waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksklusif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email, fax, surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi konsumer yang telah bertransaksi untuk mengulangi kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau paspor, penyuapan, dan kekerasan. 4. Membedakan sumber daya internal dan eksternal. Memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internet dengan network eksternal dengan rule tertentu. 5. Sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seorang yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan security data. Upaya pengamanan proteksi paspor. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi paspor antara lain salting, menambahkan string pendek ke string paspor yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang paspor tertentu. On-time password atau OTP. User harus mengganti password secara teratur. User mendapat satu buku berisi daftar password setiap kali melakukan login. User menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar password. Tantangan atau challenge response. User diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X pangkat 3. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berikutnya. Konsep firewall keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebajikan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. 1. Memblok lalu lintas. 2. Mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan yang Anda dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Secara konseptual, terdapat 2 macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Keuntungan firewall keamanan jaringan komputer. Fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan suatu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi server-server mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meningkatkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasi dasar firewall keamanan jaringan komputer. 1. Packet filtering. Sistem packet filtering atau screening router adalah router yang melakukan routing
paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah IP address asal, IP address tujuan, protokol atau TCP, UDP atau ICMP, port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Ini adalah contoh gambar paket filtering router. Keuntungan dari paket filtering atau scanning router bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan metode firewall yang lain. Kekurangan dari paket filtering atau scanning router, tingkat keamanannya masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing. Tidak ada scanning pada layer-layer di atas network layer. 2. Application level gateway proxy servers. Proxy merupakan perantara antara internal network dengan eksternal network internet. Proxy server merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP dan meneruskannya bergantung pada circuit policy ke host yang dituju. Ini adalah contoh gambar application level gateway. Keuntungan dari sistem proxy, tingkat keamanannya lebih baik daripada scanning router. Deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangan dari sistem proxy, performasinya lebih rendah daripada scanning router karena terjadi penambahan hardware pada paket yang dikirim. Aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas, sistem ini kurang transparan. 3. Circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khususnya yang terbentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end atau langsung. Ini adalah contoh gambar circuit level gateway. Arsitektur dasar firewall, keamanan jaringan komputer. 1. Arsitektur dual host gateway atau DHG. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit 2 network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internet dan yang lainnya dengan internet. Dual host berfungsi sebagai bastion host atau from terdepan, bagian terpenting dalam firewall. Ini adalah contoh gambar dari Secret Host Firewall System atau Dual Host Bastion. 2. Secret Host Gateway atau SHG. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah scanning router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditunjukkan ke bastion host, sedangkan pada trafik internet tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internet dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melakukan proxy. Ini adalah contoh gambar Secret Host Firewall System. 3. Secret Subnet. Secret Subnet Gateway atau SSG. Firewall dengan arsitektur Secret Subnet menggunakan 2 scanning router dan jaringan tengah atau perimeter network antara kedua router tersebut, di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Ini adalah contoh gambar Secret Subnet Firewall. Konsep VPN, keamanan jaringan komputer. Virtual Private Network atau VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi atau Private Network atau PN pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antara jaringan, yaitu pada VPN
media menghubungkannya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN keamanan jaringan komputer. 1. Tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel atau lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antara jaringan publik pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintasi tunnel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, di antaranya IPX to IP tunneling, PPP to IP tunneling. Membentuk VPN keamanan jaringan komputer. IPX to IP tunneling. IPX to IP tunneling bisa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Pada IPX to IP tunneling, paket data dengan protokol IPX standar protokol novel akan dibungkus encapsule terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet, sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. PPP to IP tunneling sama halnya untuk PPP to IP tunneling, di mana PP protokol di encapsulated oleh IP protokol. Beberapa vendor hardware router seperti Cisco, Shiva, Bay Network sudah menambahkan keamanan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. 2. Firewall IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Privilege limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otoritas atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya, user A hanya boleh mengakses homepage, sedangkan user B boleh mengakses homepage, email, dan network. Outside limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Inside limitation. Kadang-kadang kita masih memperoleh orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam suatu komputer, misalnya web server, dalam jaringan kita. Selain itu, tidak diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Password and encrypted authentication. Beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya, dengan terlebih dahulu harus memasuki password khusus yang sudah terenkripsi.